Jadi saya Eka Maulana sebagai moderator. Saya Muhammad Putra sebagai materi 1. Saya Kamaluddin sebagai pemateri 2. Betul. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau bermanfaat. Sebagian atau berbagian dari tubuh makhluk hidup. Gerak tidak terjadi begitu saja. Gerak terjadi melalui kekoneksian yang rumit dan melibatkan banyak bagian tubuh. Gerak adalah satu penopang terhadap pasangan baik dari dalam maupun dari luar. Gerak dapat berupa gerakan sebagian anggota tubuh maupun seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak bila ada impul atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan yaitu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa gelang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua, alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan otot. Disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein aktin dan myosin yang bergabung menjadi satu membentuk atomision. Dengan memiliki atomision ini maka otot mempunyai sifat yang teratur, fleksibel, dan memiliki kemauan untuk memendekkan dan memanjangkan serabut ototnya. Yang ketiga, mengenai sistem gerak pada hewan. Gerak merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rangsangan. Gerak pada tumbuhan dan hewan berbeda karena tumbuhan tidak mempunyai alat khusus untuk bergerak, sedangkan hewan tumbuhnya mempunyai alat mikrosisme bergerak dengan cara tertentu. Otot dapat melekat di tulang yang berfungsi untuk bergerak aktif. Selain itu, otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang menjadikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh saraf. Yang keempat, sistem gerak pada hewan terhadap ulang macam-macam otot yang berbeda pada vertebrata. Yang pertama adalah otot jantung, yaitu otot yang menyusun dinding jantung. Otot berotot poros terhadap badan dinding semua organ tubuh yang tertulang, kecuali jantung. Kontraksi otot poros yang umumnya tidak terkendali memperkecil ukuran struktur yang berlubang. Pada saat otot berkontraksi, filamen tersebut saling bertaburan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar miofibrin. Yang kelima, perbedaan sistem gerak pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Sistem gerak pada invertebrata yaitu gerak amoeboid adalah suatu bentuk gerak yang merupakan ciri khas amoeba dan protozoa. Sel-sel amalia dan pengubahan bentuknya dengan menonjolkan dan menarik eubodia kaki semua dari titik mana saja di permukaan. Sel-sel seperti itu diselubungi oleh suatu membran lembut dan fleksibel disebut plasmalema. Di bawah plasmalema terbentuk lapisan tidak terbentuk suatu ekstoplasma yang seperti sel menyelubungi endoplasma yang lebih encer. Selama gerak amoeboid, beberapa eusofilia dapat mulai terbentuk di beberapa bagian sel, tetapi biasanya hanya satu yang dominan dan sel gerak ke arah itu. Perlu ditegaskan bahwa bagian depan kaki semut yang permanen, karena kaki semut yang dominan dapat terbentuk di permukaan sel mana saja. Oke, cukup sekian. Cukup dari penjelasan saya. Akan
dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari J. Asal usul alat gerak pada hewan vertebrata. Otot dan tulang alat gerak pada vertebrata meliputi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan sehingga membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Gerak adalah hasil interaksi antara otot dan persediaan gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Vertebrata. 1. Mekanisme gerak hewan invertebrata. A. Mekanisme gerak amoeboid. Gerak amoeboid tampak sangat berbeda dengan gerak pada otot pada hewan. Banyak atau multiseluler sangat tinggi. Gerak amoeboid seperti yang tampak pada amoeba dilakukan oleh apa yang disebut dengan pseudopodia kaki semua. Pada saat seekor amoeba bergerak akan terbentuk beberapa kaki semu. Namun hanya saat yang dominan amoeba akan bergerak sesuai dengan arah gerakan pseudopodia yang dominan tersebut. Salah satu teori mengenai gerak amoeboid yang paling dapat diterima pada saat ini adalah teori berdasarkan pada perubahan kekentalan sitoplasma pada amoeba dapat dibedakan menjadi ektoplasma di bagian tepi yang tampak jernih tidak bergranula dan endoplasma di bagian tengah bergranula. Hubungan otot dan tulang. Gerakan tubuh dimungkinkan oleh kerjasama antara tulang dan otot. Otot memiliki gaya mengerut menggerakkan tulang atau kulit otot tersebut alat gerak pasif karena kemampuannya berkonsentrasi. Tulang disebut kemampuannya alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang disebutnya. Kesimpulan. 1. Sistem gerak adalah salah satu bentuk reaksi terhadap perbedaan yang bergerak dengan cara tertentu. 2. Perbedaan sistem gerak pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata, yaitu gerak amoeboid menggunakan bentuknya dengan menjadi dan menarik pseudopodia kaki semu dari di mana saja di permukaan sel selama gerak amoeboid beberapa biasa, tetapi biasanya hanya satu yang dominan dan bisa bergerak kala itu. Ciliaris bulbata merupakan nama umum lagi sebagai organel relatif panjang. Biasanya terdapat tinggal beberapa saja pada sel. Sedangkan sistem gerak pada hewan vertebrata yaitu hewan yang membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat tubuh dengan adanya endoskeleton rangka dalam otot tulang. 3.
Asal-usul sistem gerak yaitu gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan tulang, yaitu disebut dalam gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan gerak sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. 4. Mekanisme gerak pada hewan invertebrata yaitu mekanisme gerak amoeboid, mekanisme gerak biliaris, dan mekanisme sistem gerak flagella. Sedangkan mekanisme gerak pada hewan vertebrata yaitu sistem gerak pada fishes, amfibia, reptilia, apes, dan mamalia. Cukup sekian dari pembahasan kami. Betul. Jadi dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Ada. Betul. Saya dari kelompok 3 ini bertanya, mengapa beberapa hewan memiliki gerak yang berbeda-beda? Apakah dari kelompok lain ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Tidak ada. Betul. Baik, saya akan menjawab dari soal dari ini. Jadi kenapa? Betul. Jadi hewan memiliki struktur yang berbeda-beda, makanya geraknya Betul. Jadi hewan memiliki gerak yang berbeda-beda dikarenakan ada yang memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Contohnya seperti ikan. Ikan memiliki gerak yang dinamakan berenang. Berbeda dengan kuda. Kuda dinamakan gerak berlari atau berjalan. Dan juga berbeda dengan burung. Sedangkan burung memakai sayapnya untuk terbang. Jadi itu jawaban dari saya. Apakah Muzamil paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, saya akhiri. Cukup sekian. Masalah.